Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang desain sistem informasi penyaluran tenaga kerja. Studi kasus penyalur asisten rumah tangga pada matkul manajemen operasi produksi. Pertama, perkenalkan nama saya Nani Dayansa, NBI 1422 Kenalkan saya Muhammad Iyas dengan NBI 1422 3074. Kenalkan nama saya Muhammad Azam Maulana dengan NBI 14238. Perkenalkan nama saya Ahmad Latif Nurdialom dengan NBI 14237. Satu, pendahuluan. Pertama, pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses perencanaan, pengaturan, dan pengorganisasian tugas-tugas kerja, tanggung jawab, alur aktivitas, serta hubungan antar peran dalam suatu sistem agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks penelitian pada ini, desain pekerjaan berkaitan dengan bagaimana tugas dan alur kerja dalam proses penyaluran tenaga kerja asisten rumah tangga diatur ulang melalui sebuah sistem informasi. Desain pekerjaan mencakup satu, penentuan tugas utama dan aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap pihak, klien, admin, dan penyedia layanan. Kemudian pengaturan alur kerja mulai dari pendaftaran, verifikasi, pemesanan, bayaran, hingga kontrak kerja. Melalui desain pekerjaan yang tepat, sistem penyaluran tenaga kerja dapat berjalan lebih cepat, akurat, terstruktur, serta mampu mengurangi proses tatap muka manual yang sebelumnya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Kedua, elemen desain pekerjaan. Untuk analisis alur pekerjaan yang berlangsung, yang pertama, registrasi dan verifikasi. Klien mendaftar, admin melakukan verifikasi. Pada tahap ini sebelumnya bersifat manual, kini dialihkan menjadi digital untuk mempercepat proses dan mengurangi human error. Yang kedua, pemesanan ART. Klien memilih calon ART dari database sistem. Beban admin dalam memberikan informasi manual berkurang karena data sudah tampil otomatis. Yang ketiga, pembayaran administrasi. Klien wajib membayar sebelum masuk tahap rekrutmen. Pembayaran terotomatisasi sehingga mengurangi beban admin dalam pencatatan pembayaran. Yang keempat, rekrutmen dan wawancara. Klien melakukan wawancara dengan kandidat ART. Pada tahap ini tetap membutuhkan interaksi manusia karena melibatkan penilaian non teknis. Yang kelima, kontrak kerja. Klien dan ART menyetujui kontrak. Admin mengatur dokumen kontrak. Sistem mempermudah pencatatan dan penyimpanan. Yang keenam, penyerahan ART. ART diantar ke rumah klien. Ini adalah proses lapangan yang tidak dapat dieliminasi, namun sistem membantu mengorganisir jadwal dan dokumentasi. Kualifikasi karyawan yang diperlukan. Berdasarkan proses kerja yang dijelaskan dalam dokumen, karyawan yang diperlukan dalam sistem penyaluran tenaga kerja, sistem rumah tangga harus memiliki kemampuan administrasi yang baik. Harusnya dalam melakukan verifikasi data klien serta mengolah bisnis data tenaga kerja serta teliti dan akurat. Karyawan juga dituntut memiliki pemahaman dasar mengenai teknologi informasi dan pengoperasian sistem berbasis web. Karena seluruh alur kerja mulai dari pendaftaran, manajemen data hingga pembayaran dilakukan melalui platform digital. Selain itu, kemampuan komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjembatani proses wawancara, rekrutmen, dan penyusunan kontrak kerja antara klien dan calon asisten rumah tangga. Karyawan harus mampu bekerja secara struktur, memahami alur layanan, serta kerahasiaan data, serta memiliki sifat profesional dalam melayani klien maupun tenaga kerja. Lingkungan kerja yang diperlukan. Lingkungan kerja yang diperlukan dalam sistem penyaluran tenaga kerja asisten rumah tangga adalah lingkungan yang berbasis digital dan terstruktur, di mana seluruh aktivitas administrasi, pengolahan data, dan interaksi klien dilakukan melalui sistem informasi berbasis web. Lingkungan kerja ini harus mendukung penggunaan perangkat komputer jaringan internet yang stabil, serta perangkat lunak pengolahan data memastikan proses pendaftaran, verifikasi, dan pemesanan hingga rekrutmen berjalan. Selain lingkungan digital, diperlukan pula suasana kerja yang profesional, aman, tertata, terutama karena karyawan Selanjutnya yaitu desain pekerjaan
jumlah ART terus meningkat sehingga proses rekrutmen, pendataan serta pemenuhan kebutuhan klien menjadi semakin kompleks. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan penyalur seperti PT masih menggunakan metode tradisional di mana klien harus datang ke kantor untuk melihat profil ART. Dengan merancang sistem informasi penyaluran tenaga kerja berbasis prototipe, perusahaan dapat mengotomisasi alur kerja yang sebelumnya manual hingga proses rekrutmen, pembayaran, hingga penyerahan ART menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Elemen desain pekerjaan dalam sistem penyaluran tenaga kerja yang dijelaskan pada dokumen mencakup pengaturan tugas, alur kerja, dan tanggung jawab setiap aktor terlibat, yaitu klien, admin, dan sistem pendukung. Elemen ini meliputi penetapan tugas administratif seperti pendaftaran verifikasi dana, pengolahan data bahasa ART, dan pengaturan transferasi pembayaran yang dilakukan melalui sistem informasi berbasis web. Selain itu, elemen interaksi manusia seperti proses wawancara, pemilihan kandidat ART, dan penyusun kontak kerja didesain agar terintegrasi dalam alur kerja digital sehingga lebih efisien dan mudah dipantau. Penyimpanan data terpusat serta menyajikan informasi yang cepat dan akurat kepada klien. Elemen koordinasi lapangan seperti penyerahan ART, rumah klien juga menjadi bagian penting dari desain pekerjaan sehingga keseluruhan proses penyaluran dapat berjalan terstruktur. Pekerjaan dapat dilaksanakan secara jelas, sistematis, dan sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian tantangan dalam desain pekerjaan. Tantangan dalam desain pekerjaan pada sistem penyaluran tenaga kerja asisten rumah tangga adalah bagaimana mengubah proses manual yang selama ini dilakukan secara tatap muka menjadi alur kerja digital secara efektif tanpa mengurangi kualitas layanan. Perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam memastikan keakuratan data karena proses verifikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini harus diintegrasikan ke dalam sistem berbasis web yang membutuhkan ketelitian dan keamanan tinggi. Selain itu, merancang alur kerja yang melibatkan banyak tahapan mulai dari registrasi, pemesanan, pembayaran, rekrutmen, wawancara, hingga penyerahan ART menjadi tantangan tersendiri agar setiap proses dapat berjalan otomatis, terhubung, dan mudah digunakan oleh klien yang memiliki tingkat literasi teknologi yang beragam. 3.4 Solusi desain pekerjaan. Solusi utama dalam desain pekerjaan pada sistem penyaluran tenaga kerja asisten rumah tangga adalah menerapkan sistem informasi berbasis web yang mampu menggantikan proses manual menjadi alur kerja digital yang lebih cepat dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalisasi berbagai pekerjaan administratif seperti pendaftaran klien, verifikasi data, pemilihan dalam ART, hingga pencatatan transaksi hingga mengurangi beban kerja admin sekaligus meminimalkan peluang terjadinya kesalahan. 3.5 Hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari perancangan sistem informasi penyaluran tenaga kerja asisten rumah tangga adalah terciptanya layanan yang lebih efisien, praktis, dan terstruktur bagi perusahaan, penyalur klien, serta calon tenaga kerja. Melalui digitalisasi proses pendaftaran, verifikasi, pemesanan, pembayaran, hingga rekrutmen, sistem ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada metode manual yang selama ini memerlukan waktu, biaya, dan tenaga lebih besar. Dengan tersedianya database tenaga kerja yang lengkap dan akurat, klien dapat dengan mudah mencari dan menentukan calon ART sesuai kriteria yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja asisten rumah tangga terus meningkat, sehingga perusahaan penyalur menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan efisien. Melalui perancangan sistem informasi berbasis web menggunakan metode prototipe, penelitian ini berhasil menghasilkan rancangan sistem yang mampu mengotomatisasi berbagai tahapan penting mulai dari pendaftaran, verifikasi data, pemesanan, rekrutmen, wawancara, hingga kontrak kerja. Dengan demikian, perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas layanan penyaluran tenaga kerja, mempercepat proses operasional, serta meningkatkan kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih presentasi dari studi kasus tugas 3 manajemen operasi dan produksi. Kurang lebihnya kami mohon